Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparmani. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 11 ayat 11 dan 12. Demikian firman-Nya, sabda Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga disirong dan orang yang menyiramnya mencoba menguasainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini agak sulit. Ini memang sulit. Yohanes terbesar di antara orang yang dilahirkan dari perempuan, tetapi terkecil dalam kerajaan surga. Bagaimana ini maksudnya? Nah, hal ini bisa dimengerti jika kita mengerti adanya dua masa atau periode, yaitu periode di mana orang-orang kudus seperti Musa, Abraham, Daud, dan nabi-nabi yang lain termasuk Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Mereka sudah mati semua, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejelas zaman kita sekarang ini. Sedangkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang jelas seperti sekarang ini disebut gereja, disebut orang kudus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mulai dari hari Pentakosta sampai sekarang disebut gereja atau orang kudus pada masa Perjanjian Baru. Tapi Abraham dan lain-lainnya, nabi-nabi lainnya itu bukan jemaat gereja, tapi sama-sama orang kudus di mata Tuhan. Nah, kalau seperti ini mungkin penjelasannya bisa jelas. Kalau umat Perjanjian Baru yang disebut gereja, kan zaman Tuhan Yesus belum ada gereja. Gereja itu baru akan didirikan. Tuhan Yesus akan mendirikan jemaat didasarkan di atas batu karang. Nah, batu karang itu siapa? Nah, ada yang menjelaskan itu Imam Petrus, ada itu Petrus sendiri yang sekarang mayatnya di atas kuburan, di atas gereja Saint Peter, dan ada jelas, tetapi fondasi gereja adalah rasul-rasul dan batu pojoknya adalah Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Jadi ada dua macam orang kudus PR dan orang kudus Perjanjian Baru yang disebut gereja. Dan nanti ada orang kudus lain lagi sesudah gereja diangkat Tuhan, ada orang kudus lagi di masa yang lain yang namanya tentu saja bukan gereja, tapi sama-sama umat kudus di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-12 juga sulit sekali, katanya ini sejak zaman Yohanes Pembaptis itu sampai sekarang juga katanya kerajaan surga disirong dan orang yang menyiram akan menguasainya. Ini jelas untuk menjelaskan bahwa untuk masuk kerajaan surga sulit sekali. Kerajaan itu ingin dikuasai oleh orang, jadi oleh orang tertentu. Dalam arti ini tentu saja orang yang menentang Yesus Kristus, yang menentang umat Tuhan, yang menentang orang Kristen. Untuk masuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu mengalami kesulitan sejak zaman dulu sampai sekarang.
Nah, penjelasan seperti ini mungkin sangat dimengerti, namun juga sulit oleh karena pemikiran bahwa ada dua umat ya, umat PL dan umat PP yang beda tapi sama-sama orang kudus di dalam Tuhan. Memang coba misalnya begini, perbedaan misalnya zaman PL itu Roh Kudus diamnya sementara dan bisa keluar masuk itu, tapi Daud kan pernah berdoa supaya jangan dikeluarkan dari dia Roh Kudus itu, dia takut sekali. Juga Roh Kudus meninggalkan Saul. Jadi Roh Kudus tanda petik ini gambaran juga bisa masuk keluar. Tapi dalam perjanjian baru, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu didiami Roh seterusnya. Nah, ini bedanya. Juga dalam perjanjian lama, tidak semua orang didiami Roh Kudus, hanya orang-orang tertentu ya, Simson, Daud, dan yang lain-lainnya yang ada penjelasannya dengan maksud tertentu. Tapi kalau perjanjian baru itu semua orang percaya didiami untuk kemuliaan Allah tentu saja. Dalam perjanjian lama juga ada mungkin kayak kalau orang salah paham itu bisa dikatakan bahwa Roh Kudus itu hanyalah seperti obat kuat seperti itu. Nah, ini ya orang yang salah paham ya. Misalnya dikuasai Roh Kudus, Simpson bisa mengangkat gapura, ini luar biasa kan? Nah, padahal Roh Kudus itu pribadi, maksudnya bukan seperti itu. Dan bisa salah paham seperti itu. Jadi, kalau demikian, Yohanes Pembaptis bukanlah nabi dalam perjanjian baru. Nabi dalam perjanjian baru nanti itu tidak seperti perjanjian lama langsung dapat firman Tuhan dari Tuhan, walaupun firman Tuhannya itu pasti cocok dengan Taurat ya. Tapi perjanjian baru sudah tidak ada lagi nabi seperti itu karena sudah ada Alkitab tertulis. Nabi sekarang menjelaskan firman Tuhan yang tertulis seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita hidup di zaman di mana kita mengacu kepada masa lalu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, dan kita yang percaya mendapat anugerah keselamatan yang luar biasa. Mari kita mensyukuri itu, dan marilah kita sebagai orang yang sudah didiami Roh Kudus hidup bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia di dalam suatu kehidupan yang mencerminkan sebagaimana orang-orang kudus. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu ya Allah Roh Kudus, memimpin kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Allah, baik pikiran, ucapan maupun tindakan kami kiranya menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Ini hari raya, ramai sekali di mana-mana. Jadi silakan saudara menghormati saudara kita yang sedang menjalankan, mengamalkan, merayakan hari raya Idul Fitri. Tetap semangat, sehat, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, yang tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.